Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang wirid-wirid yang dikhususkan, ya, yang diajarkan kepada murid-murid yang bahwasanya dilakukan oleh orang-orang tarikat, sedangkan mereka membuat amalan-amalan tersendiri? Pertanyaannya, banyak ulama-ulama kita juga menentang perkara ini dengan menyatakan itu adalah perkara bid'ah. Sedangkan menggunakan mikrofon pada saat ceramah atau menggunakan kendaraan pesawat berangkat haji itu bukan perkara bid'ah, karena itu adalah sarana atau hanya alat bantu untuk melaksanakan sebuah ibadah. Sedangkan zikir-zikir itu adalah ritual. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Mohon pencerahan Ustadz, bagaimana dengan zikir-zikir yang dilakukan? Ini. Ya pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini menarik. Bagaimana dengan amalan-amalan yang dilakukan sebagai hizib atau zikir atau wirid yang selalu dilakukan oleh ulama dan itu diajarkan? Apakah itu berdasarkan hadis? Ada hadis tuntunan untuk melakukan perkara itu, sedangkan ini adalah termasuk ibadah ritual. Kalau mikrofon ini atau kendaraan dipakai untuk ibadah itu tidak jadi masalah, karena itu bukan sebuah wirid, bukan sebuah ritual. Ya, berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Ini sering saya dapat pertanyaan ini. Maulid bid'ah. Kenapa? Karena ritual dilakukan setiap tahun. Di dalamnya ada ritual-ritual ibadah. Sedangkan ibadah itu mauquf, ya. Kita harus tawakuf. Kita harus berdiam diri sampai ada perintah. Ya, begitu kaidah usulnya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita harus merujuk kepada pandangan salaf, atau kita melihat bagaimana silsilah amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf dari Nabi SAW. Saya berikan satu contoh. Imam An-Nawawi membuat sebuah amalan, siapa yang membaca setiap pagi dan sore hari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim arba'ina marrah, 40 kali setiap pagi dan setiap sore. Apa kata Imam An-Nawawi? Maka dialah yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai malapetaka di dunia, dan juga mereka akan terbebas dari siksa kubur, dan juga dia akan selamatkan di akhirat. Hadis tentang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' memang ada, tapi tidak ada tuntunan membaca pagi dan petang 40 kali. Yang ada hadisnya 3 kali. Ya. Kita turun. Apakah Imam An-Nawawi adalah ahli bid'ah yang menambah ibadah? Ya, jangan kita ambil contoh sahabat, karena kalau sahabat mereka akan mengatakan mereka kan sahabat. Kita siapa? Kita lihat lagi. Kita ambil pendapat ulamanya, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin dijelaskan oleh muridnya, yaitu Ibnu Al-Jauzi. Juz 1 halaman 446. Catat, juz 1 halaman 446. Ibnu Taimiyah mengajarkan murid-muridnya, bahkan ia mengamalkan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebelum terbit fajar. Pertanyaannya, ada enggak hadisnya mengamalkan sebelum terbit fajar membaca Ya Hayyu Ya Qayyum dengan menentukan jumlahnya 40 kali? Coba baca di Madarijus Salikin. Juga terdapat di dalam Al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Coba pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir, apakah kita berani mengatakan Ibnu Taimiyah ahli bid'ah, sedangkan kita menggunakan pendapat-pendapatnya? Ibnu Baz merujuk ilmunya Ibnu Taimiyah. Syekh Al-Albani juga merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Lalu kita berani mengatakan Ibnu Taimiyah ahli bid'ah dalalah? Tidak bisa, Pak. Disinilah kita menyatakan bahwa sebuah ibadah yang kita lakukan itu memiliki referensi yang harus talaki, yang harus memiliki sanad, sehingga ilmu kita, ibadah kita, ataupun wirid kita itu memiliki tuntunan yang sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Beginilah amalan-amalan para alim ulama yang biasa kita
rujuk ilmu-ilmunya. Imam Syafi'i contohnya. Kita berani mengatakan saya pengikut Syafi'i. Syafi'i setiap bulan ia tamatkan Al-Quran sebanyak 40 kali setiap bulan. Dan di bulan Ramadan ia khususkan 60 kali setiap bulan Ramadan. Baca di dalam kitab Al-Um. Imam Asy-Syafi'i menamatkan Al-Quran setiap bulan Ramadan 60 kali. Dan itu dijadikan amalan rutin. Bahkan diajarkan kepada murid-muridnya. Ya, seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Al-Awad. Ini semua adalah murid-murid dari Imam Syafi'i, diajarkan. Amalkan itu, tamatkan Al-Quran 40 kali setiap bulan, maka Anda akan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Ini tidak ada hadis. Kita hanya disuruh iqra'ul Quran. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam menyesatkan orang. Hati-hati dalam membid'ahkan orang, karena nanti guru-guru Anda sendiri Anda harus membid'ahkan seperti Imam Al-Ghazali, Imam Malik, Ibnu Taimiyah. Anda pasti akan membid'ahkan mereka bila Anda selalu menuntut mana dalilnya. Ya, setelah kita berikan dalil, mereka mengatakan itu kan perkara dunia, itu kan perkara, aduh ya Allah ya Karim. Itu bukan perkara ritual. Saat kita menunjukkan sebuah perbuatan ritual yang dilakukan oleh gurunya, mereka tidak bisa ngomong apa-apa juga. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperkuat iman, menjadikan cinta di hati, sehingga kita tidak melihat orang sebagai ahli neraka. Kita tidak melihat orang sebagai musuh, tapi kita menjadikan seluruh yang ada adalah kecintaan. Karena ketika cinta ada, maka seluruh zulm, kegelapan itu akan sirna. Tidak mungkin bersatu antara gelap dan cahaya. Ketika ada cahaya, gelap sirna. Ketika gelap ada, maka cahaya tidak ada. Maka dari itu, bila cinta ada, maka sungguh kebencian itu akan hilang. Tapi bila kebencian datang, maka sungguh cinta itu akan hilang. Maka dari itu, tidak ada jalan bertemu dengan Allah kecuali dengan mahabbah, kecuali dengan radiyatan mardiyah.